merasa diri menang, tapi ternyata dalam debat itu ada yang mengambil keputusan jadi mualaf. Makanya di akhir acara itu ada acara seorang perempuan, cewek kah, masih bujang kah atau ibu saya nggak tahu, tapi dituntun untuk memberikan kalimat syahadat. Nah, itu ditaruh di bagian akhir dari acara debat, sehingga menunjukkan atau memberi kesan bahwa hasil dari perdebatan itu adalah ada seorang yang jadi mualaf. Memang ada acara setelah itu, yaitu acara mensyahadatkan seorang. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Ibu Lianawati ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiba-tiba saya diperkenalkan dengan 2 orang ibu yang memperkenalkan saya, Melisa ya, bagian pendaftaran, yang mengatakan bahwa satu ibu ini mengantarkan temennya yang mau bersyahadat. Berarti kan itu kira-kira kan 1 jam sebelum acara selesai. Ya, 1 jam sebelum acara selesai loh ya, sebelum debat selesai. Terus mau ngomong settingan gitu. Iya. Nah, saya tanya, Pendeta Esra Saruh kalah debat, iyalah malah kepanasan ketika ada seorang wanita ingin bersyahadat di akhir debat. Pak Ndet ini menuduh pensyahadatan itu settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Islam TV. Det, kalau ada orang Kristen yang bersyahadat, ya nggak usah kepanasan. Daripada Ndet kepanasan, kenapa Ndet nggak ikut bersyahadat saja? Ya, Det, cobalah Det. Kau lihat video-video di luar negeri, kau lihat perkembangan Islam di Eropa dan Amerika Serikat. Masya Allah, ketika Ramadan yang lalu sangat banyak, setiap hari berbondong-bondong orang Kristen di benua Eropa dan Amerika mendatangi masjid, mendatangi Islamic Center untuk bersyahadat. Det, sudahlah Det, kekristenan kini sudah tak laku lagi. Gereja kini kosong melompong, bahkan banyak sekali gereja yang dijual. Kau seakan-akan seperti kata dalam temurung, gak tahu bagaimana perkembangan kekristenan akhir-akhir ini yang menuju kebangkrutan. Ya, kalau ada orang bersyahadat kau bilang settingan. No, umat Islam gak ada acara settingan-settingan seperti itu. Karena apa? Ya, karena umat Islam tidak ada paksaan bagi orang lain untuk bersyahadat. Bahkan ketika ada orang Kristen mau bersyahadat pun ditanya apakah bapak, ibu, adik ada yang memaksa? Gitu, Det. Apakah memang seorang perempuan itu yang jadi mualaf itu adalah hasil dari perdebatan? Setelah mengikuti perdebatan, dia seorang non-Islam atau seorang Kristen lalu mengambil keputusan untuk jadi mualaf gara-gara lihat perdebatan itu? No, omong kosong. Det, gak usah kepanasan. Pendeta Esra Saruh gak usah kepanasan. Kalau ada orang datang, orang Surabaya datang ingin bersyahadat ketika ada perdebatan Islam Kristen, salahnya di mana? Mengenai apakah orang yang bersyahadat itu gara-gara melihat debat Islam Kristen? Bisa jadi iya, tapi tidak hanya melihat hanya yang ada perdebatan di Surabaya. Bukankah di YouTube berterbaran di mana banyak sekali pendeta, pastor, orang-orang Kristen KO, kalah. Tak pernah sekalipun orang-orang Kristen menang berdebat. Bahkan umat Islam jauh lebih menguasai Bible daripada orang Kristen sendiri. Sangat banyak. Gara-gara perdebatan di YouTube, orang Kristen bersyahadat. Paham, Det? Kesimpulannya, tidak hanya karena perdebatan Det melawan Koh Dondi baru bersyahadat, bisa jadi
keputusan untuk bersyahadat itu diinspirasi ketika melihat debat-debat di YouTube dan ibu atau wanita Kristen itu ingin bersyahadat dengan Koh Dondi yang sedang debat di Surabaya. Paham, Dek? Gak usah kefanasan. Mungkin saja dia beberapa saat sebelumnya sudah mau atau bersedia jadi mualaf, lalu ditunda acara syahadatnya, tunggu pas ujung akhir perdebatan supaya memberi kesan bahwa nah inilah hasil perdebatannya. Hasil perdebatan itu adalah ada seorang non-Islam atau seorang Kristen yang akhirnya memutuskan jadi mualaf untuk menunjukkan bahwa ini hasil perdebatan. Padahal itu omong kosong, itu settingan semua. Saking tak mau terima ada seorang wanita yang bersyahadat, pendeta ini Isra Soru menuduh bahwa pensyahadatan itu omong kosong dan settingan. Padahal faktanya tidak demikian. Bahwa ada wanita yang mau bersyahadat itu tidak direncanakan dari awal. Ingin cerita selengkapnya, Dek? Kita saksikan. Lobby ya, sedang mencari udara segar, itu maksudnya. Udara segar. Nah, tiba-tiba saya diperkenalkan dengan dua orang ibu yang memperkenalkan saya, Melisa ya, bagian pendaftaran, yang mengatakan bahwa satu ibu ini mengantarkan temennya yang mau bersyahadat. Berarti kan itu kira-kira kan 1 jam sebelum acara selesai. 1 jam sebelum. Ya, 1 jam sebelum acara selesai loh ya, sebelum debat selesai. Terus mau ngomong settingan gitu. Iya. Nah, saya tanya sama ibu itu, ya dia memang udah mantap mau masuk Islam. Ya sudah, saya bilang tunggu ya Bu, saya selesaikan dulu debatnya, baru nanti kita bersyahadat setelah selesai debat. Nah, ibu silahkan nonton masuk. Saya bilang gitu. Nah, jadi setelah selesai, terus akhirnya kan saya bilang sama Erik, Iya. tolong debatnya ditutup Selesai dulu gitu. Maksudnya tutup dulu supaya kita ya sudah boleh bubar gitu loh. Ternyata pendetanya nggak keluar-keluar. Pak Budi malah duduk-duduk, PSK-nya ngebenerin. Nah, ini yang saya kebetulan pas lagi pengumuman itu saya. Mungkin ada rekamannya di debat itu. Setelah saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ditutup. Nah, akhirnya saya bilang ke penonton, jangan beranjak dulu karena alhamdulillah hari ini ada yang mau bersyahadat. Karena udah dikasih tahu nih dari belakang 1 jam sebelumnya ada yang mau syahadat. Kebetulan seorang wanita. Tunggu, yang lu bilang jangan beranjak dulu pendetanya apa penontonnya? Penontonnya, Oh pendetanya? pendetanya mah terserah mau guling-guling di situ juga. mungkin mau antri kali. Kayaknya mati. Kan udah dipersilakan, artinya PSSO udah berdiri. Udah selesai kita tutup, itu jeda waktu berapa detik terus saya bilang jangan beranjak dulu ada yang mau bersyahadat. Saya bilang takbir. Nah dari situ bahwa pendeta Esra Budi Soru, Budi Soru lagi ya. Biar kan satu pasangan. Biar Budi Soru. Budi Soru. Beranjak cuma Pak Budi anggut-anggut aja gitu senyum-senyum gitu kan ngeliatin benar nggak sih. Nah Jangan-jangan pendeta Isra Soru sendiri yang sering bikin settingan. Bukankah banyak sekali pendeta-pendeta yang membuat KKR seakan-akan ada pendeta yang bisa ngobati orang lumpuh, ngobati berbagai penyakit. Orang yang stroke katanya langsung bisa jalan. Apakah settingan seperti itu yang pendeta maksud? Ya, kalau settingan seperti itu pendeta ahlinya. Sementara orang yang bersyahadat di akhir perdebatan itu adalah kemauan dari si wanita sendiri yang ingin bersyahadat bersama Koh Dondi. Sekali lagi, bisa jadi ibu itu sering melihat perdebatan pendeta pastor melawan debater-debater muslim dan 99,9% pemenangnya adalah debater muslim. Dan si ibu itu ingin bersyahadat dan kebetulan Koh Dondi dan kawan-kawan ada acara debat Islam Kristen di Surabaya, maka si ibu mendatangi acara perdebatan itu dan ingin bersyahadat bersama Koh Dondi. Bagaimana, Dek? Paham, Dek? Atau imani saja, jangan banyak tanya. Imani saja. Begitu, Dek. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.